Bagi sebagian pelajar seringkali menghabiskan waktu libur untuk bermain dan liburan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh seorang siswi SMP Negeri 5 Banjar, Jawa Barat yang lebih memilih untuk tetap belajar. Siswi bernama Anissa Bunga Amelia yang kini duduk di bangku kelas 8 sekolah menengah itu memanfaatkan waktu liburnya untuk menghadapi perlombaan. Alhasil ia mampu menyabet medali emas dengan nomor urut ke-11 tingkat nasional. Dengan keseluruhan 82 orang peserta dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Menurut Anissa, ia mengikuti lomba Brilliant Student Competition 2.0 bidang IPS tingkat SMP MTS untuk menambah prestasi dan membanggakan sekolah. Ia menjelaskan lomba tersebut diselenggarakan oleh Iqra Learning Center secara online pada tanggal 10 Juli 2022. Dengan begitu, ia ingin memotivasi teman-temannya agar memanfaatkan waktu libur dengan belajar dan berkompetisi. Selain berprestasi di bidang akademis, ternyata Anissa juga pernah mengikuti berbagai perlombaan seperti fashion show, menulis buku antologi, dan menulis cerita pendek. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Bagus Jalaluddin dan almarhumah Yuyun Yunita tersebut memiliki cita-cita sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Saya mengikuti lomba Brilliant Student Competition 2.0 ini dalam bidang IPS kelas 7. Saya awalnya mengikuti ini untuk menambah prestasi saya agar lebih meningkat serta untuk membanggakan sekolah SMP 5 Banjar saja. Diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2022. Kalau dalam bidang IPS kelas 7, maksudnya dalam bidang IPS itu 82 orang. Berarti seluruh Indonesia ya yang ikut? Saya bangga karena saya mendapatkan medali emas karena meningkat prestasi di sekolah juga agar teman-teman saya juga melihat kepada saya liburan itu dipakai untuk mencari prestasi. Selain itu apalagi nih lomba yang sering Neng ikuti, yang pernah Neng ikuti? Kalau lomba sih dulu pernah ikutan fashion show, terus sekarang juga sedang mengikuti lomba menulis cerpen. Lebih baik saja. Lebih baik. Cita-cita mau jadi apa nih? Saya cita-cita mau jadi CEO. CEO? Ya. Mantap. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Banjar, Harun Rustandi, merasa bangga dengan adanya siswi yang berprestasi di bidang akademik tingkat nasional. Untuk mendukung para pelajar berkompetisi di bidang akademik, Disdikbud Kota Banjar telah menggulirkan program kelas potensial di setiap sekolah. Kelas potensial ini dilakukan untuk beberapa mata pelajaran terutama yang sering ada di Olimpiade Sains Nasional. Contohnya seperti IPA, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan melakukan bimbingan siswa dalam bidang non-akademik, baik itu olahraga, ekstrakurikuler, dan bidang yang lainnya. Tentu saja kami bersyukur ya, anak kami ada yang berprestasi di bidang akademik. Meskipun umpamanya ajang kompetisinya bukan OSN, tetapi tetap kami berpikir ketika anak mau dan berprestasi dalam bidang apapun itu sebuah hal yang positif, sehingga kami berharap itu menjadi motivasi bagi teman-temannya untuk mau berkompetisi untuk hal-hal baik akademik maupun non akademik. Dinas Pendidikan Kota Banjar menggulirkan sebuah program namanya kelas potensial. Nah, kelas potensial kami laksanakan di sekolah kami itu untuk beberapa mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang suka ada di OSN ditambah dengan mata pelajaran lain. Contoh seperti IPA, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Itu kami adakan pembinaan khusus bagi anak-anak yang memiliki prestasi di bidang itu, sehingga nanti akan diatur umpamanya hari Senin Bahasa Indonesia, maka anak yang masuk di kelas potensial Bahasa Indonesia itu akan mendapatkan pelajaran tambahan. Termasuk juga insya Allah juga kami akan memberikan bimbingan pada anak-anak bidang non akademik, mau di olahraganya melalui eskul atau dari di bidang-bidang lain. Sandi, Harapan Rakyat Banjar.